Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan banyak sekali anugerah, diberikan kesempatan untuk hidup kembali, untuk kembali melakukan ketaatan demi ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, sebagai bekal kembali kita kepada Allah saat nanti kita di akhirat. Salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan kita, nabi kita. Semoga selawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk beliau, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta siapapun yang meniti jalan-jalan yang beliau lalui, yaitu jalan-jalan kebenaran, jalan-jalan al-haq. Sahabat aslih, dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali dalam lanjutan pembahasan kitab Ad-Da' wa Dawa karya al-Imam al-Allamah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Di pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang banyak akibat atau banyak dampak dari maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Dan di pertemuan sebelum-sebelumnya setelah kita bahas tentang beberapa akibat, diantaranya hilangnya rasa malu, hilangnya ghirah dalam hati, dan lain sebagainya. Insyaallah pada pertemuan kali ini, pada kesempatan kali ini, masih dalam pasal yang berkaitan dengan dampak dari sebuah maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya, yang panjang lebar sebenarnya Al-Imam Ibnu Qayyim dengan keluasan ilmu beliau membahas panjang dan lebar tentang dampak-dampak buruk tersebut. Seperti kita tahu bahwa dengan keluasan ilmu beliau, terkadang beliau sangat rinci mendetailkan satu pembahasan yang mungkin menurut kacamata kita mungkin terlalu jauh, tapi itu bagian dari pokok pembahasan yang beliau tuangkan dalam kitab beliau. Rahimallahu Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Teman-teman, mari kita baca pasal baru dari kitab Ad-Da' wa Dawa masih seputar tentang dampak atau bahaya atau akibat dari sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya. Faslun. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tastad'i nisyan Allah li'abdihi wa tarkahu wa takhliyatahu bainahu wa baina nafsihi wa syaitanihi. Dan di antara dampak atau akibat dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabb-nya adalah dosa itu menjadikan salah satu faktor Allah melupakan seorang hamba, dan Allah meninggalkannya, dan Allah membiarkannya antara dirinya dengan syaitannya. Artinya teman-teman, jika dosa itu dilakukan terus-menerus, maka dampaknya adalah Allah bisa melupakan kita. Allah bisa melupakan seorang hamba yang selalu berbuat maksiat. Allah meninggalkannya, bahkan Allah membiarkan dia terus terjerumus antara dirinya dengan setannya. Artinya terus dibawa oleh hawa nafsu, terus tergoda oleh setan dan lain sebagainya. Wa hunakal halak alladzi la yurja ma'ahu najah. Dan di sana ada kehancuran, ada keruntuhan atau kehancuran yang tidak bisa diharapkan tentang keselamatannya. Naudzubillah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18 dan 19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa melihat apa yang akan ia lakukan di keesokan hari.
Hendaklah mereka berbuat untuk apa yang ia akan nanti persembahkan di keesokan hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla khabir, maha mengetahui tentang apa yang kalian lakukan. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah, kemudian Allah melupakannya. Ini ada hukum sebab akibat. Saat manusia melupakan hak-hak Allah, saat seorang hamba melupakan batasan-batasan yang Allah larang, maka sebabnya maka akibatnya adalah Allah akan melupakannya. Fa'ansahum anfusahum. Bahkan mereka tergolong menjadi orang-orang fasik. Allah mengatakan, ulaika humul fasiqun. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan, fa'amara bittaqwa. Allah memerintahkan hambanya untuk bertakwa kepadanya. Wa naha an yatashabbaha ibadahul mu'minin biman nasiyahu bitarki taqwa. Dan melarang hambanya untuk bermirip-mirip, menyerupai orang-orang yang Allah lupakan mereka. Ya. Dan melarang hambanya, orang-orang yang beriman, bermirip-mirip atau menyerupai atau melakukan hal-hal yang mendapatkan atau yang mengakibatkan Allah melupakannya, sebab ia melupakan takwanya kepada Allah. Wa akhbara annahu aqaba man taraka taqwa bi an ansahu nafsah. Dan Allah kabarkan kepada hambanya bahwa siapa yang meninggalkan takwa kepada Allah, maka akibatnya Allah akan melupakan dirinya. Ai ansahu masalihaha. Atau bisa dikatakan adalah Allah melupakan kemaslahatan-kemaslahatan untuk diri hamba tersebut. Wa mayunjiha min adzabihi, dan apapun yang menyelamatkan hamba tersebut dari azabnya. Wa mayujibu lahul hayatal abadiyah wa kamala ladzatiha wa sururiha wa na'imiha fa ansahu dzalika kullahu jazaa'an liman nasiyahu min 'azamatihi wa khaufihi wal qiyami amrihi. Singkatnya, Allah akan melupakan hamba tersebut dari hal-hal yang seharusnya menjadi sebuah kenikmatan kelak di yaumul qiyamah. Dampaknya sampai bukan hanya di dunia, tapi dampaknya berakibat sampai di akhirat. Fataral 'asi muhmilan li masalihi nafsihi. Maka saat seorang yang bermaksiat itu meremehkan hal-hal yang menjadi kemaslahatan untuk dirinya, mudayyi'an laha, dan menyia-nyiakannya, qad aghfalallahu qalbahu an dzikri. Berbarengan dengan itu juga Allah memalingkan dan Allah menjadikan hatinya lalai dari mengingatnya, dari berzikir kepadanya. Wattaba'a hawa, dampaknya seorang hamba yang bermaksiat tadi, dia akan senantiasa terus-menerus mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amruhu furata, urusannya itu berantakan. Qad infarrat alaihi masalihu dunyah wa akhiratih, berantakan semua kemaslahatan dunia dan akhirat. Waqad farrata fi sa'adatihi al-abadiyah, bahkan dia menyia-nyiakan kebahagiaan yang kekal kelak nanti di akhirat. Wastabdala biha adna ma yakun min ladzatin innama hiya sahabatu sifin aw khayalat taif. Kemaksiatan itu, teman-teman, adalah kenikmatan sesaat di dunia, yang memang pada dasarnya Nabi SAW juga bersabda bahwa neraka itu dikelilingi dengan hal-hal yang mungkin berbau kenikmatan, padahal kenikmatan itu sesaat. Adapun surga adalah suatu tempat yang memang dikelilingi dari hal-hal yang bil makarih. Al makarih, sesuatu yang tidak mengenakan badan kita, jiwa kita. Kan bukankah ketaatan itu kadang meletihkan? Jika kita hanya menerjemahkan ketaatan itu adalah sebuah ya paksaan atau sesuatu yang menjadi tekanan. Tapi bagi mereka orang-orang yang atau hamba-hamba Allah yang senantiasa berada hidupnya dalam ketaatan itu adalah sebuah kebutuhan. Ketaatan itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak ada tandingannya oleh kenikmatan apapun yang berupa materi. Sehingga sangat disayangkan jika seorang hamba itu menukar kesenangan yang hakiki, kesenangan yang lebih lama, yang abadi, dengan kesenangan yang sesaat.
kesenangan yang lenyap begitu saja, tidak tersisa bahkan kenikmatannya. Na'udzubillah. Baik. Ahlamu naumin au kadhillin zail innal labiba bimithliha la yukhda'u. Kesenangan yang di sini ada satu bait syair. Kesenangan sesaat itu digambarkan sebagai mimpi dalam tidur yang sesaat. Mimpi itu nggak akan selamanya. Kita bermimpi saat kita tidur itu kan hanya sesaat, lewat begitu saja. Mungkin kita pun akan ingat-ingat, nggak akan ingat persis juga bagaimana mimpi yang barusan kita alami. Atau kadhillin zail, atau seperti bayangan yang hilang. Selesai. Innal labiba bimithliha la yukhda'u. Orang cerdas itu tidak akan pernah tertipu dengan hal demikian. Artinya, dia tidak akan ridho menukar kebahagiaan yang sesungguhnya kelak di akhirat dengan kebahagiaan yang hanya sesaat di dunia. Baik. Wa'adhamul uqubati nisyanul 'abdi li nafsihi. Ini merupakan hukuman atau akibat atau dampak yang agung saat Allah melupakan hambanya. Bagaimana itu, teman-teman? Jika kita saja dilupakan oleh orang atau manusia, kita sudah berjuang bareng-bareng misal, atau kita sudah menjadi teman lama, atau kita punya jasa kepada orang tersebut, atau kita memiliki kebaikan, kemudian kebaikan itu dilupakan, atau kita secara temannya dilupakan, itu padahal dilupakan oleh manusia yang dia sebenarnya juga tidak punya apa-apa. Itu bukankah sudah menyakitkan sekali untuk hati kita? Lantas bagaimana jika Allah Rabbul Alamin yang memiliki semuanya, yang memiliki langit, bumi, semuanya, itu melupakan kita sebagai seorang hamba? Kita ditinggalkan, diremehkan oleh Allah. Kita tidak diurusi lagi. Na'udzubillah. Wa ihmaluhu laha wa idha'atuhu haddaha wa nasibaha minallah wa bay'uha dhalika bil ghaban wal hawan wa abkhasat. Ini mungkin penjelasan sedikit tentang kita menukar tadi dengan sesuatu yang bernilai mahal, yaitu surga Allah Azza wa Jalla yang kenikmatannya abadi, dengan Ibnu Qayyim membahasakan tentang dengan wabayuha, dan membelinya dengan bil ghaban, dengan tipu daya, al ghabun, ketidakjelasan, wal hawan, dengan hal-hal yang remeh, wa abkhasus thaman, dan dengan saman atau harga yang sangat rendah sekali. Fadhaya'a man la ghina lahu anhu wa la iwadha lahu minhu. Kemudian menyanyiakan apa yang Allah pada dasarnya tidak membutuhkan kita. Ya. Allah itu pada dasarnya tidak butuh sama kita, tapi kita yang butuh sama Allah. Wala iwadhalahu minhu, dan tidak ada penggantinya. Kalau Allah meninggalkan kita, nggak ada yang ganti. Mungkin kalau kita ditinggalkan atau dilupakan oleh manusia, mungkin satu waktu akan Allah ganti manusia lain atau orang lain yang hadir dalam mengisi kekosongan dalam hidup kita. Kemudian menjadi partner baik kita, teman baik kita. Tapi kalau Allah yang hilang atau Allah yang telah melupakan kita, nggak ada gantinya. La iwadhalahu minhu wastabdala bihi man anhu kullul ghina. Ya, kemudian mengganti dengan apapun yang nggak ada harganya. Wa minhu kull lewat dan lain sebagainya. Man kullu syai'in idza dayya'tahu 'iwadun wa ma minallahi in dayya'tahu 'iwadu. Satu bait syair mengatakan ada setiap sesuatu itu mungkin jika kita sia-siakan, itu pasti setiap segala sesuatu ada gantinya. Tapi jika Allah yang kita sia-siakan, Allah tidak ada gantinya. Baik. Fallahu subhanahu yu'awidu an kulli ma siwah wa la yu'awadu minhu syai'. Allah punya kehendak. Allah mampu menggantikan apapun untuk kita, sesuatu apapun. Wa la yu'awad, dan Allah tidak bisa tergantikan oleh apapun. Ya, Allah bisa menggantikan kita. Kita kehilangan apa, Allah gantikan. Makanya biasanya saat kita misalkan ada saudara kita, teman kita, atau siapapun orang lain yang misal kehilangan tasnya, laptopnya, barang-barang berharganya, bukankah kita mendoakannya agar Allah gantikan yang lebih baik dengan kalimat awadallahu laka khairan min hadza au min dzalika. Semoga Allah gantikan kamu dengan yang lebih baik dari yang kamu miliki kemarin. Tapi jika yang hilang Allahnya, itu nggak ada gantinya. Jika yang hilang itu Allahnya, yang kita sia-siakan, atau seorang hamba kehilangan Allahnya, kemana ia akan mencari?
Ini sungguh adalah hal yang perlu kita renungi. Ya. Sebab kalau kita kehilangan sesuatu karena Allah, itu pasti lebih baik. Tapi kita kehilangan Allah karena sesuatu, sudah pasti sangat merugikan sekali. Di dunia dan di akhirat. Wa yughni an kulli syai'in wa la yughni anhu syai'. Allah itu tidak butuh apapun dan bahkan kepadanya apapun yang ada di dunia butuh kepada Allah. Gitu ya. Wa yamna min kulli syai' wa la yumna minhu syai'. Allah itu yang bisa melarang, mencegah apapun. Dan Allah tidak bisa dicegah apapun. Allah kalau marah tidak ada yang bisa mencegah. Allah kalau ridho tidak pun ada yang mencegah. Bukankah ini juga salah satu pesan kepada dari Nabi SAW kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma saat mengatakan bahwa wa'lam, Nabi pernah bersabda kepada Abdullah bin Abbas, kalau nggak salah, seingat saya, wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka bi syai'in illa qad kataballahu lak. Dan ketahuilah wahai anak kecil, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, jika walaupun seluruh manusia umat ini berkumpul ingin memberikan kamu manfaat, gitu ya, kemudian yang demikian tidak Allah tulis, itu tidak akan jadi. Sekalipun semuanya sudah bersepakat, misalkan orang atau siapapun yang punya power, kekuatan sudah bersepakat untuk memberikan kita hadiah, katakan, jika Allah nggak menulis itu sebuah hadiah untuk kita, nggak jadi itu. Wa'lam, sebagaimana Nabi juga berpesan, annal ummah law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Sebagaimana jika orang-orang itu sepakat berkumpul untuk memberikan kamu kemudaratan, bahaya, semuanya sudah diatur, tapi itu tidak menjadi hal yang Allah tulis sebagai sebuah kecelakaan atau bahaya atau mudarat bagi diri kita, tidak pernah akan terjadi pula. Karena Allah itu memiliki hak yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Allah punya hak di mana tidak ada hambanya bisa mengintervensi apapun jika Allah sudah berkehendak. Wa kaifa yansa dzikruhu wa yudayyi amrahu hatta yunsiyahu nafsah wa yakhsaraha wa yadhlamaha 'azama adh-dhulm. Fama dhalama al-'abdu rabbahu walakin dhalama nafsah wa ma dhalama rabbuhu walakin huwa alladhi dhalama nafsahu. Mungkin singkatnya adalah bagaimana orang itu akan diingat oleh Allah jika ia melupakan Allah Azza wa Jalla. Dan akhirnya dengan sendirinya dia merasakan kerugian yang sangat-sangat besar. Kemudian sesungguhnya Allah tidak membuat zalim, tidak akan pernah, ta'ala Allah amma yaf'al. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambanya. Walakinan nasa anfusahum yadlimun. Akan tetapi manusialah yang berbuat zalim. Manusialah yang berbuat zalim siang dan malam. Baik. Faslun, pasal baru. Wa min uqubatiha, di antara dampak akibat sebuah dosa yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabbnya adalah annaha tukhrijul 'abda min dairatil ihsan wa tamna'uhu thawabal muhsinin. Dosa mampu mengeluarkan seseorang dari predikat ihsan. Dan ia terhalang dari ganjaran yang hanya diberikan oleh Allah kepada al-muhsinin atau orang-orang yang berbuat muhsin. Itu terhalang sebab dia tidak melakukan atau dia melakukan dosa sehingga itu menjadi sebuah hal yang menjadikan ia dikeluarkan dari dairatul ihsan, yaitu kategori atau predikat ihsan. Sebagaimana kita tahu dari hadis Jibril, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau beribadah kepada Allah seakan kamu melihat Allah. Bayangkan jika kita beribadah kamu melihat Allah, kita dilihat oleh kepala negara aja, kita seakan khusyuk sekali. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jikapun Allah kamu tidak mampu melihat Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah itu Maha melihatmu. Jadi orang yang berbuat maksiat itu bisa dikeluarkan dari kategori orang-orang muhsinin
dan terhalang dari pahala yang diberikan oleh Allah hanya kepada al-muhsinin. Itu orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Baik, fa innal ihsan idza bashara al-qalba man'ahu minal ma'asi. Sebab al-ihsan, ihsan itu jika dia menyapa hati, dia akan mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Karena dia sadar dia diawasi oleh Allah, karena dia sadar semua gerak-geriknya diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Fa inna man 'abadallaha ka'annahu yarah lam yakun dzalika ila al-istila'i dzikrihi wa hambati wa khawfihi wa raja'ihi 'ala qalbihi bihaitsu yusayyiru ka'annahu yushahidu. Karena orang yang ihsan itu menyembah Allah seakan-akan ia melihat Allah. Bagaimana? Terkumpul dalam dirinya ada kecintaannya, ada raja, ada rasa harap kepada Allah yang tinggi, ada takutnya yang ada dan terkumpul dalam hatinya. Bihaitsu yusayyiru ka'annahu yushahidu. Seakan dia melihat apa yang ada atau dia melihat Allah. Ya, wa dzalika yahulu bainahu wa baina iradatil ma'siyah. Yang demikian itu yang menjadi penghalang antara dirinya dengan maksiat. Jika dia senantiasa merasa dia melihat Allah atau dia merasa diawasi Allah. Fadlan an mu'aqati, terlebih dari terjatuh kepada mau aja berbuat maksiat nggak kepengen gitu, terhalang, boro-boro bahasa kitanya. Jangankan bermaksiat loh, pengen berbuat maksiat sudah malu, ada penghalang antara diri dengan kemaksiatannya. Fa idza kharaja min dairatil ihsan fatahu suhbatu rufaqihi al-khassa wa aishuhumul hani wa na'imuhut tam. Fa in aradallahu bihi khairan aqarrahu fi dairati umumil mu'min. Jika Allah menginginkan dari seorang hamba ini kebaikan, maka Allah akan jadikan dirinya yang berada di kategori orang keumuman muslimin. Apabila dia bermaksiat kepada Allah, allati tukhriju min dairatil iman, yang maksiat itu bisa mengurangi keimanan seorang. Kan ada hadis kita tahu sendiri, ini dikutip oleh Ibnu Qayyim. Nabi SAW bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak akan berzina orang yang berzina dan dia dalam keadaan beriman. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan bahwa bukan hilang imannya semuanya, tidak. Akan tetapi hilang kamalul iman. Kesempurnaan iman itu berkurang. Ya, karena ada sesuatu yang berkurang pasti. Bukankah saat kita beriman kepada Allah, kita beriman dengan semua sifat dan namanya? Dan di antara sifat Allah adalah Allah Maha Melihat. Sehingga seorang yang berbuat zina itu tanpa disadari dia sedang tidak beriman dalam hal Allah Maha Melihat, gitu ya. Jadi maksudnya la yazni zani itu tidak mungkin seorang yang berzina itu sedang berada dalam keadaan imannya itu sempurna. Ya, karena pasti ada cacatnya. Baik. Kemudian fa inallaha yadfa'anil ladzina amanu. Kemudian langsung saja itu penjelasannya tadi tentang hadis yang panjang. Intinya adalah tidak akan terkumpul saat seorang melakukan maksiat dengan kondisi iman yang full, kondisi iman yang sedang paripurna atau imannya yang sedang bagus gitu ya. Wa fatahu rufqatul mu'minin wa husnu difa'illahi anhum. Dan saat kita melakukan kemaksiatan, maka kita akan kehilangan pula husnu difa'illahi anhum. Allah yang senantiasa membela kita. Allah nggak bela kita ketika itu. Fa innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu. Karena Allah itu senantiasa membela orang-orang yang beriman kepadanya. Ya, Allah senantiasa membela orang-orang yang beriman kepadanya. Fa innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu. Wa fatahu kullu khairin rattabahu Allahu fi kitabi al-iman. Dan saat dia melakukan maksiat yang imannya itu berkurang, dia akan kehilangan banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah susun dalam sebuah bentuk keimanan yang sempurna. Wa huwa nahwu mi'ati khaslah, yang jumlah keimanan dalam Quran itu kira-kira ada 100-an macam tingkatan keimanan. Kullu khaslatin minha khair min ladun, yang setiap satu jenis kebaikan yang dalam Quran itu yang berasal dari keimanan seorang yang sempurna itu bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Ya, kemudian Ibnu Qayyim mengatakan di antaranya buah dari keimanan yang sempurna itu adalah al-ajrul azim, pahala yang banyak, pahala yang besar, yang agung. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 146, wa sawfa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Dan akan Allah berikan orang-orang yang beriman itu
ajran aziman, ganjaran yang besar. Wa minha, di antara ganjaran atau bentuk pahala orang beriman yang iman yang sempurna adalah ad-dafu anhum syurrad dunya wal akhirah. Allah akan mencegah dia dari keburukan-keburukan dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 38, "Innallaha yadfa'u 'anil ladzina amanu." Kemudian di antara bentuk iman yang sempurna adalah istighfaru hamalatil arsy lahum, para pembawa arsy Rahman, yaitu para malaikat senantiasa beristighfar kepada orang-orang beriman tadi. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 7, "Alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu." Dan di antaranya muwalatullahi lahum wa la yadhillu man walahu Allah. Allah akan senantiasa menjadi walinya bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu, dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Wa minha, di antara bentuk buah dari keimanan yang sempurna, amarahu malaikatahu bitathbitihim. Malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memberikan keteguhan dalam hatinya. Masya Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 12, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikati anni ma'akum fathabbitul ladzina amanu." Wa minha, dan banyak sekali Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan langsung kepada bagian wal maqsud dalam halaman 177, wal maqsudu annal iman sababun jalibun likulli khair. Maksudnya adalah iman itu adalah sebab yang sangat-sangat dampaknya besar untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan. Wa kullu khairin fid dunya wal akhirah fasababuhul iman. Setiap kebaikan yang ada di dunia dan akhirat itu karena sebab keimanan seseorang. Wa kullu syarrin fid dunya wal akhirah fasabahu adabul iman. Dan bentuk dan sebab semua keburukan-keburukan dunia dan akhirat karena tidak adanya iman. Fa kaifa yahunu 'alal 'abdi an yartakiba syai'an yukhrijuhu min dairatil iman wa yahulu bainahu wa bainah. Maka bagaimana seorang hamba itu meremehkan dan dia melakukan sesuatu yang mengeluarkan ia dari kategori iman tersebut, iman yang sempurna. Walakin la yukhriju min dairati umul muslimin. Fa in istamara 'ala dzunub asara 'alaiha khifa 'alaihi an yurina 'ala. Jika seorang tadi dia dikeluarkan dari kategori orang beriman, ya, bukan dia keluar dari kategori orang-orang yang Islam muslimin, umumul mukminin atau muslimin. Tapi sebab kemaksiatan yang terus-menerus dia lakukan itu, dia bisa dikeluarkan dari orang-orang beriman tadi. Dia muslim dia, tapi tidak beriman. Artinya imannya tidak sempurna, imannya sedang turun. Maka kalau orang tadi terus-menerus dalam keadaan seperti itu, maka dampaknya adalah akan Allah timpakan noda hitam dalam hatinya yang tadinya noda tersebut atau hatinya tersebut bersih dari maksiat. Baik, wallahu taala alam. Kira-kira terakhir ada perkataan salaf, wa min hunna ishtadda khaufus salaf. Oleh karena itu para kaum salaf atau orang-orang salaf terdahulu terlalu takut tentang apa? Sebagian mereka mengatakan antum takhafuna dzunub wa ana akhaful kufur. Kalian takut dosa, adapun aku takut tentang kekufuran. Karena biasanya dosa itu diawali dengan kekufuran itu bisa diawali dengan dosa-dosa yang menumpuk, menutupi imannya, menutupi hatinya, kemudian apapun yang menjadi kebenaran dari Allah, dari Rasulullah itu bisa menjadi tertolak untuk bisa diterima oleh hatinya sehingga dia menjadi kufur. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah jaga hati kita, Allah jaga kita dari perbuatan maksiat. Allah berikan kepada kita perlindungannya sebagaimana Allah berikan perlindungan dan ganjaran yang besar bagi orang-orang yang muhsinin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.